Ah, Sebelum kita melanjutkan, kita selalu ada pembaruan di Harmoni ya. Izin. Baik. Ya. Nah, ini website kita. Ini selalu selalu ada hal yang baru ya di tempat kita, dan memang apapun yang menjadi kekinian selalu kita share di web kita. Yang tentunya ini kan sebagai pengingat kita, pengingat teman-teman juga bahwa kita selalu punya punya 3 divisi yang tentunya juga bisa menjadi penguat di industri ya sama ya, ini bidang-bidang kita, dan teman-teman nanti juga bisa bisa klik di masing-masing kontak sini ya. Nih, klik kreatif AI itu apa? Misalnya klik, nah di sini ada tentunya juga. Nah, ini sudah ada yang bisa dilihat. Kemudian yang lain lagi kita adalah project ya, project kreatif project ini banyak bidang yang tentunya juga bisa menjadi gambaran bahwa saat ini banyak proyek-proyek yang telah kita kerjakan bekerja sama dengan berbagai industri ya, baik kementerian maupun di industri. Ya, ini bisa dilihat, ini memang prosesnya yang jaringan, kalau jaringan lancar tentunya juga akan lebih mudah bisa dilihat. Kemudian yang terakhir ini adalah creative partnership. Nah, creative partnership ini adalah kerjasama kita dengan berbagai lembaga pendidikan. Yang artinya ini teman-teman yang mungkin bergerak di dunia pendidikan bisa 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 berbagi lah, kita bisa sharing sehingga kami akan mensupport divisi eh, bisa kampus, bisa sekolah atau lembaga pendidikan lainnya dalam hal materi bahkan sampai ke trainer. Ini trainer kita, ini juga trainer yang tentunya sudah bukan hanya nasional sampai ke internasional. Mohon maaf ini klik memang kadang-kadang jaringan belum bisa, kadang-kadang nggak lancar, tapi teman-teman nanti akan bisa buka sendiri. Nah, sini tentunya juga apa ya, siapa kita, sebentar lagi jalan. Nah, ini tentunya juga kami eh, memang sebuah company yang bergerak di bidang pastinya di industri dan lembaga pendidikan, karena kita memang Pak Adi Segara, saya ini memang berada di dunia pendidikan sekaligus praktisi. Jadi insya Allah apa yang kita lakukan di keilmuan, sharing knowledge ini tentunya akan memperkaya di material. Nah, ini sepintas tentang harmoni. Kemudian coba saya stop saya dulu. Kemudian kita share screen kembali. Oke. Nah, ini sahabat saya Pak Adi Segara. Ini yang tentunya juga makin hari makin banyak materi yang beliau pelajari. Hampir setiap saat beliau mentraining berbagai instansi ya, baik swasta, negeri, kementerian. Yang tentunya ini kan kalau istilah Jawa itu ujuk-ujuk segera dibagikan ke teman-teman. Ini kan hal yang baru. H5P ini memang hal yang baru, terutama permintaan dari industri. Sehingga ini akan menjadi apa ya, menjadi hal baru mungkin buat teman-teman. Oh, sebentar, mohon maaf. Oh, sebentar. Oh, sebentar nih suaranya, mohon maaf. Ah, ya baik, ada sedikit gangguan. Nah, baik. Nah, untuk selanjutnya saya share kembali sedikit melanjutkan tadi. Nah, ini beliau dari praktisi ya, ini banyak bidang-bidang yang tentunya sudah beliau ya khatam lah ya.
Iya Pak, silakan. Oh, mohon info, apakah sudah terlihat Ya, dari sudah share terlihat screen Pak. saya? Sudah terlihat, ya silakan. Oh ya, oh baik baik. Baik, ini untuk mempersingkat waktu, ini sedikit gambar beliau yang tentunya juga ya, baik, gambar beliau yang ah, ah, gambar beliau yang sudah menjadi passion beliau ya. Baik, untuk mempersingkat waktu sebelum mekanismenya, nanti di tengah sesi kami akan kirimkan yang pastinya Google feedback form ya, feedback form. Kemudian nanti menjelang akhir itu kita akan kirimkan juga untuk form sertifikat. Nah, nanti di akhir sesi kita akan infokan mengenai apa saja yang akan kita eh, dalam hal ini bagi-bagi ilmu lah ya. Nah, nanti di akhir sesi. Ya, baik. Nanti teman-teman bisa langsung eh, menuliskan di kolom chat bila mana ada yang akan disampaikan. Ya, untuk selanjutnya, monggo Pak Adi bisa langsung Ya, on. Ya, terima kasih dari saya, Sugendra. Monggo Pak Adi. baik, terima kasih Pak Jendro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, teman-teman. Sini ada Bu, Bu Reni ya. Bu Reni dari mana Bu Reni? Dari Dari SMK Tanjung Priok 1, Pak. Tanjung Priok 1 ya. Wah, ini Heeh, heeh. kebetulan saya. Sangat-sangat pengen banget bagaimana bisa mengeksplorasi bikin media pembelajaran dengan AI, Pak. Butuh banget. Oke, Anak-anak sekarang butuhnya betul, interaktif, betul tidak interaktif Bu. statis gitu. Medianya mereka evolusinya berubah dari gaya baca ke nonton dan Heeh, interaktif gitu. Nah, itu heeh. udah Jadi berubah. Kalau kalau zaman dulu, kita kan iya, dulu masih baca ya. eh, catat buku sampai habis. CBSA Nah, betul, kalau CBSA. kalau Zaman dulu anak-anak CBSA. kalau kayak gitu ditinggalin di kelas saya nanti gitu, udah Iya, sering iya. gitu. Jadi Iya, iya, oke, oke, oke. daripada nanti saya menderita sendiri gitu kan. Betul, betul. Nah, karena beban daripada orang tua yang amanahin anaknya nggak dapet ilmu kan saya juga Waduh, sedih sendiri jadi gitu. dosanya dunia Coba akhirat Bu apa ya. improve Oke. kemampuan nih gitu dengan ada free webinar ikut Oke, gitu. siap, siap. Materinya ntar mohon di share ya Pak Iya, baik, baik, baik. Jadi, materinya. siap, siap. Jadi Makasih banget. yang terdaftar ini memang kita selalu nanti akan kita share via email nanti ya. Jadi biasanya sehari 2 hari kita akan share. Nanti di situ di channelnya akan bisa ngeliat dengan webinar yang lainnya lagi Bu. Bu. Jadi yang lain banyak kok ilmunya. Nah, baik teman-teman sekalian. Jadi singkat ya, kita izin share ya. Saya langsung aja nih karena memang Ya, saya singkat banget ya. monggo. Izin share Pak Jendro. Nah, monggo Pak Adi. Oke. Baik, mungkin untuk gampangnya ya. Jadi teman-teman sekalian, sudah terlihat H5P gitu ya. Baik, baik teman-teman sekalian. Jadi Ya, H5P sudah, ini teman-teman mudah-mudahan sudah saya lihat. sudah ya. Oke, mudah-mudahan sudah. Nah, jadi H5P ini memang based Eh, on-nya adalah kalau eh, di web ya. Dia HTML5. Jadi H5P itu HTML5 untuk content learning development. Ya, jadi memang berbasis web tapi juga bisa di mobile dengan versinya browser gitu ya istilahnya. Ini begitu kita buka aja langsung ya dia bikin apa namanya punya tagline ya istilahnya create, share and reuse interactive HTML5 content in your browser. Contohnya kayak gini nih langsung nih. Ini kan di web ya. Misalkan ini pertanyaan yang sifatnya apa nih? Apa namanya nih? Mencari gambar yang sama lah gitu ya. Misalkan ini nggak bisa. Ya, ini langsung interaktif nih. Jadi ada kalau interaktif kan berarti ada dari komunikasi itu ada antara user dan ada dari sistemnya gitu. Nah ini oke, sampai nanti berapa detik kita muncul. Nah oke, good work. Nah ini kan udah interaktif berarti ya. Nah ini contohnya. Contoh yang lain lagi adalah di webnya di H5P ORG. Jadi based on web dia, kita bisa buka lagi contoh filenya. Nah ini ada banyak fitur. Ya tidak hanya interaktif video. Kebetulan yang saya kenalkan sekarang adalah interaktif video. Jadi kita ini perkenalan sharing aja sih sebetulnya ya memperkenalkan ada ternyata di apa namanya di media di web itu ya ada 5P gitu loh ya. Di antaranya ada interaktif video, ada course presentation, ada branching skenario banyak sekali nih. Ya mungkin for the next webinarnya macam-macam nih termasuk adalah AR gitu ya, augmented reality ya. Ini enak banget. Dan audio recorder, cara bikin chart, collage, column dan seterusnya banyak banget. Ini semua interaktif dan biasanya apa namanya? Pilihan gambar nih seperti yang tadi ya. Nah, ini semua tinggal diklik dan dibuka. Cuma malam ini kita ingin mencoba
sedikit aja ya, nggak lama-lama juga, tentang interaktif. Nah, jadi pertanyaan gini, kenapa kemudian basisnya adalah web gitu ya? Artinya web. Nah, memang karena ya tadi H5 ya, HTML5 base-nya adalah web. Jadi bisa bisa aplikasinya digunakan di desktop ya, di laptop gitu ya, dan juga bisa di HP dengan browser. Jadi mengutamakan memang device dulu ya, karena kalau udah masuk ke di sekolah kan biasanya kan ada lab gitu ya. Kemudian ada apa proyektor di depan, punya guru dan seterusnya. Jadi mungkin dasar itu yang digunakan untuk kenapa akhirnya base on-nya adalah di web gitu ya. Meskipun bisa juga di secara hybrid di mobile. Oke, saya langsung aja di sini. Ketika saya ambil contohnya, misalkan ya lihat dulu nih, interaktif video, create video enrich with interaction. Jadi kita memperkaya khasanah konten development dengan video interaktif ya. Nah, namanya juga video interaktif ya. Ini contohnya nih ya, video interaktif. Artinya bukan video ya yang berjalan terus, tapi nanti di tengah-tengah ada interaksi dengan videonya. Ini contoh ini tentang apa nih, smoothie ya. Oke aja dulu. Ya. Perhatikan di sini, saya pause dulu. Ini video saya, ini kan kita tampilan playernya ya dari H5P yang basisnya adalah web ya. Ketika saya play, nanti di sini ada bookmark titik yang dia akan berinteraksi. Jadi ini video biasa, saya ulang lagi, video biasa seperti biasa video. Nanti dia akan berarti di sesi sini. Perhatikan. Oke, nah ini dia ada pilihan. Ketika lewat titik ini, maka ada muncul multiple choice quiz gitu loh. Tapi pilihannya nih saya aktifkan, diaktifkan tetap jalan gitu loh. Ini artinya pertanyaan ini bisa bisa dilewatkan saja gitu ya. Ada pertanyaan ini atau bisa di stop nantinya gitu, interaktifnya gitu. Nah, kasus ini adalah yang contohnya ini diabaikan aja. Ini kan tergantung skenario atau tergantung dari story ya, storynya si guru atau yang apa sih yang ingin memotivasikan gimana ya. Oke, saya mau klik, misalkan klik dulu, klik. Nah, dia akan berhenti. Ya, videonya akan berhenti dan yang beberapa detik video yang sudah kita lihat tadi gitu ya istilahnya, itu akan muncul pertanyaan seperti ini gitu ya. What kind of berry is this gitu ya? Apakah blueberry atau strawberry ya? Jadi anak-anak misalkan, ayo anak-anak, ini blueberry apa strawberry gitu kan? Nah, misalkan ya anak-anak jawab, oh ini strawberry Bu. Oke, ini strawberry dan dicek. Nah, ketika meminta ini berarti kan ini yang mengklik anak-anak ya. Jadi ini bisa dilakukan di lab, bahkan di rumah gitu ya, bahkan di HP pun bisa segala macamnya. Jadi di browser ya. Sehingga kita mengajak interaktif pembelajaran video ini, pelajari video ini ya, video interaktifnya ya. Jadi anak-anak nggak cuma nonton ya. Jadi budayanya saya bilang evolusinya berubah dari tadi Ibu bilang ya, Ibu bilang benar dari CBSA cetak buku sampai habis itu ke budaya sekarang nonton. Bahkan generasi di bawah milenial lagi, artinya yang barunya Alpha ya, generasi Alpha yang anak sekarang mungkin di bawah 5 tahun gitu ya, itu mereka belum bisa baca tapi udah nonton. Oke. Jadi dia belum bisa baca tapi udah melihat animasi, udah ngelihat video dan seterusnya. Bahkan dia udah interaktif dengan mengklik mencet-mencet ya, anak 2 tahun aja udah bisa mengklik YouTube dan seterusnya, stop dan segala macam, dia udah tahu, udah interaksi. Nah, ini dunia mereka. Nah, sebagai guru atau sebagai pengajar ini bukan apa namanya, kita harus mengikuti mereka karena ini zamannya mereka. Kan orang hidup pada zamannya ya, caranya gitu. Nah, kalau saya cek di sini, oke, nah ini ya benar gitu jawabannya gitu ya. Lanjutkan lagi. Nah, selagi ini tidak dilanjutkan, stop di sini gitu. Dan lihat di sini ada titik lagi di sini. Ini benar story-nya ya. Stop di sini, klik. Nah, ini benar-benar stop nih. Jadinya kalau tadi dia tetap jalan, tapi ada pilihan apakah mau diklik apa enggak. Nah, kalau ini harus benar-benar berhenti gitu. Jadi story-nya kita buat seperti itu. Ya, nah narasi ini kan yang tahu guru nih, ya. Highlight the ingredient that have been add so far, kayak strawberries, cookies, blueberries, milk. Nah, jadi kalau misalkan pengen cek lagi ya, cek lagi di sini kita bisa balik lagi. Nah, jadi di highlight ya istilahnya. You got a two blank correct ya. Jadi mungkin ada pertanyaan yang apa namanya pertanyaan yang benar yang dari yang tadi ya, kita cek lagi. Lagi dia misalkan ya. Apa yang dilihat? Ada blueberry, tidak ada strawberry. Nah, itu kan.
Bentar ya. Kita lewat dulu aja. Ini. Oke, nanti kita ulangi lagi. Sorry. Nah, ini kalau kita lihat ya, kalian kita coba pilih yang namanya ingredients. Nah, kita bisa tahu dia pengen tahu kelewatan nih ingredient. Nah, ternyata ingredientnya itu adalah bikin bikin ini ya kue dengan yang yamis tadi ya, ada ini segala macamnya. Jadi ini bisa berupa informasi juga. Jadi pembelajaran itu apa namanya eh seolah-olah guru ini memberikan penjelasan bisa dibaca oleh si siswanya atau yang ingin melihat itu bebas memasukkan apapun di situ ya. Ingredientnya tadi ya, satu dilewatkan udah. Kedua, kan kalau tadi udah dijawab tadi kan, Mary korek oke, ini bisa diterima. Kita lewatkan dulu aja nih ya. Oke, ini kita lihatin lagi aja, kita play lagi. Nah, di sini nanti ada lagi yang lainnya nih. Jadi satu video itu bisa berisi berbagai macam interaktif ya jenisnya. Ya, ada multiple choice. Kita lihat di sini apa nih? Nah, fill in the blank. Ya, nggak tahu nih apa fill in the blank, kita lihat ternyata jawaban isian. Nah, gitu ya. Fill in the correct ingredient strawberry and apa nih? Misalkan jawabnya blue gitu ya. Itu bisa bahasa Indonesia tentunya. Are mixed with apa nih segala macam ya. Kalau misalkan kita cek nggak keisi dia lupa, kita cek kita ini salah nih salahnya benar gitu loh. Dia langsung langsung mengkoreksi sendiri gitu kan. Ini pun bisa kita buat gitu kan. Dan di sini pun kita bisa masukin apa namanya review atau misalkan diulang lagi ya kalau nggak tahu atau continue aja. Kali ini kita continue dulu aja. Kita ada latihan sedikit. Bisa mau contohkan dulu. Nah, drag and drop this quiz. Nah, ini ada quiz lagi yang tadi nih. Jadi jenisnya tadi kan macam-macam ya, mengisi multiple choice gitu ya, mengisi. Berarti kan ada kemampuan apa tuh namanya efektif kalau nggak salah ya. Jadi mengetik, dia mendengarkan dan seterusnya. Ya. Nah, ini drag and drop berries use this recipe feature. Nah, kira-kira apa nih di sini? Drag and drop ya. Yang digunakan ini kira-kira apa nih? Berries use in the ini. Apakah ini? Ini ya. Ya, atau yang ini mungkin ini bisa di ya betul ya masalah ya ini ya. Nah, oh ya betul gitu ya dicampur gitu ya kita continue misalkan. Jadi inilah kayaknya. Nah, serving tips gitu ya. Kalau mau serving tips ada tipsnya, tapi bisa dilewatin. Kalau dilihat add new berry stop ya nambah topping lah ya istilahnya ya dan seterusnya. Nah, nanti terakhir ada summary nih. Summary-nya ternyata ya smoothie gratis ini kesimpulan lah ya, kesimpulan dan seterusnya. Nah, artinya teman-teman sekalian ini ketika kita lihat hasil terakhirnya, ini juga bisa secara kuantitatif gitu ya. Ini ada jawaban-jawaban skornya pun bisa ketahuan gitu ya. Ini sebagai bahan latihan, dia bisa ulangin lagi dan seterusnya. Nah, ketika nanti dia mau selesai di submit answer misalkan segala macam, nanti kan pembelajaran aja ini bisa diulang-ulang lagi ya. Apa namanya contoh aja sih sebetulnya nih di dalam apa namanya videonya. Nah, di samping itu, kita bisa juga melihat di sini ada bookmark yang kita bisa lihat urutan dari masing-masing titik-titik ini, titik-titik interaktifnya ya. Misalkan tentang resep gitu ya, resep di sini. Kita mau langsung ke preparing persiapan begini. Ini story nih, ini story kan ada yang tahu ya. Sing. Jadi kalau misalkan pelajaran matematika ya tentang apa bilangan pecahan itu apa aja sih urutannya pelajaran itu bisa dibikin seperti ini. Pertama mengenal ini dan seterusnya. Nanti ada interaktif segala macamnya. Misalkan mengisi, menghitung dan seterusnya gitu. Nah itu apa namanya gambaran contoh dari video interaktif gitu ya. Mungkin yang lainnya banyak nih. Jadi kalau apa namanya yang lain juga kita coba sebentar lihat lagi. Sebentar. The game of farm animal Nah, sound. ini menggunakan suara nih. Istilahnya ada apa namanya? Click on the animal that makes this sound. Oke, ini mengenal suara dengan suara apa tuh? Misalkan kalau saya Which jawab ayam animal is misalkan. it? Here's the sound again.
Diulang lagi gitu ya. Kita jawab ini ayam. Oh no, Salah. that wasn't the right animal. Nah, seolah-olah kita ngajak ngomong gitu ya. Sapi. A cow. That's right. Nah, gitu. Nah, ini contoh aja. Let's try another animal sound. Oke. Nah, ini salah satu bentuk-bentuk yang interaktif ya. Kalau tadi kan berupa kayak narasi, kayak story ya. Kalau ini berupa benar-benar kayak di kelas nih. Jadi ayo ini apa mana yang benar segala macam. Gurunya bisa masukkan suaranya gitu. Sementara itu Pak Jendrul, sebelum kita lanjutkan silakan mungkin kalau ada pertanyaan, apakah sudah cukup jelas tentang ini itu, nanti selanjutnya kita akan coba praktekkan simpelnya lah gitu. Ya, baik, terima kasih. Tadi Menarik, kan? sambil napas dulu ya. Sambil napas dulu. Nah, ini silakan teman-teman ada yang ditanyakan silakan. Tapi sebelum ditanyakan, mungkin saya juga akan menanyakan dulu nih, apakah program ini benar-benar free? Nah, supaya nanti paling nggak gambaran mungkin teman-teman ini lebih gampang, tidak harus beli dulu, harus download dulu. Betul. Artinya, nah, monggo nih Pak Cil langsung langsung aja ya. Kembali. Yang namanya Mbak Burani atau siapa? Burani ya? Atau siapa nih yang nanya? Siapa? Oh iya betul. Ya jadi gini. Ini memang program ini sebetulnya ini kan kalau kita lihat ya, Ibu pernah mungkin pakai PowerPoint pernah ya? Pernah, aku juga pernah coba Flash karena kan saya ngajar di DKV tuh Pak. Tapi kan karena apa ya? Susah. Anak-anak sekarang itu kan ibaratnya belum tentu memiliki laptop ataupun komputer. Karena kami juga menggunakan kurikulum Merdeka kan gitu, tidak memberatkan siswa karena kami kan di kalangan menengah ke samping. Terkadang mereka harus bereksplor Bu Pak gitu. Jadi dengan kayaknya ini kan berbasis web ya Pak. Iya enak banget. Kalau anak-anak bisa nih Pak gitu mencoba sebagai membuat game-game kayak gitu. Betul. Nah oke, baik. Jadi menarik banget. Untuk memang berbasis web ini HP5 ini itu memang free, memang tapi untuk memang berjangka waktu. Tapi kita bisa menggunakan akun-akun yang email yang lain untuk latihannya. Jadi sebulan Bu waktunya. Jadi kalau Ibu mau explore selama sebulan, kalau di dalam kelas tuh berarti berapa kali sesi Bu? Sebulan tuh Bu. Berapa di lab tuh Bu misalkan kira-kira praktek tuh sebulan. Kebetulan kan kalau sekarang saya ngajar produktif kreatif harus menghasilkan produk itu 1 minggu 5 jam Pak. Nah, 1 minggu. 1 minggu 5 jam ya. Jadi gini bisa diinisiasi kalau memang free ya, ingin free ya. Ini kan sebulan mesti bayar tapi juga nggak mahal. Tapi kalau yang free kan kita utamakan gitu ya. Nah, kan sekarang juga bikin akun kan juga masih gampang ya. Jadi disiapkan itu, ini strateginya ya. Kalau sisa pengen bisa lebih banyak, lebih bisa 2 bulan gitu istilahnya kan. Kan lumayan Bu ya. Nah, tapi udah ada hasil gitu. Dan hasil itu ketika dipraktekkan tuh bisa direkam kan gitu kan. Artinya ada capaian di situ. Nah, itu bisa menggunakan 2 akun aja. Akun email cukup kok. Jadi dengan 2 akun itu bisa 2 bulan. Kalau Ibu punya 10 akun ya 10 bulan. Gitu aja. Ya, ini mensiasatinya begitu gitu ya. Nah, tapi kalau saya rasa ke depannya sih menurut saya kalau memang ini kan kita untuk pembelajaran apalagi tadi menengah ke samping istilahnya kan saya rasa ini saya rasa sengaja juga sama H5P itu diberikan kesempatan seperti itu. Ya, dia tahu juga ya, tapi kan dia juga harus branding, promosi dan seterusnya dong gitu kan. Iya. Saya rasa kalau misalkan 1 akun 1 bulan tuh sangat-sangat udah friendly banget itu. Gitu ya. Jadi santai aja Bu. Pak, ini saya gimana? Di kesempatan ini saya juga mau ngucapin makasih nih Pak sama Pak Jendro Heri waktu kemarin itu ikut webinarnya tentang Canva dan itu Pak. Gitu ya? Saya praktekin. Sempat anak-anak itu ketika dikasih tugas sama saya ngebuat ibaratnya poster kayak gitu. Iya, langsung mereka ya. ataupun bikin skrip itu mereka langsung kayak gimana pikirannya mentok tuh Pak. Malas geraknya gitu kan tentang peluang usaha itu mereka malas geraknya. Nah tiba-tiba kepikiran aja sama pelajarannya Bapak. Coba deh kamu buat itu posternya dengan cari di JetGPT, nanti kamu gambarkan kayak gitu, kamu adopsi bagaimana kayak gini saya praktik. Makasih Pak, ilmunya banget bermanfaat sebagai guru untuk saya. Makasih Mbak. Oke. Siap. Monggo dilanjut Pak Di. Oke, lanjut ya Bu ya. Saya mengenalkan bagaimana kita cara simpelnya aja Bu ya. Bentar ya. Jadi Bu, akunnya itu bisa Bu gratis.
Ini saya udah pakai berapa berapa bulan akun kok. Jadi udah habis, nanti pakai akun baru lagi, data juga nggak masalah gitu. Gitu ya. Oke. Mumpung masih disiapkan, silakan digunakan. Oke, saya izin lagi Pak, izin dulu. Bu, Monggo. yang lain juga saya share ya. Nah, saya akan coba kita mencoba. Nih saya akan gunakan akun baru gitu ya. Jadi biar ini. Oke, nah ini saya sudah data tuh ya. Jadi 3 hari lalu saya pakai Yotrail Expert 27 hari ya. Ini kan lama juga Bu ya satu akun ya. Tuh ya. Satu akun 30 hari itu kita bisa bikin berapa konten gitu istilahnya kan. Dan tidak hanya video sebetulnya. Baik. Nah, gambarannya gini. Contohnya kan kita ke video interaktif ya. Saya pengen misalkan pertama create ad content. Ya ini kalau yang lain kita lewatkan dulu ya kayak upload logo segala macam itu kan buat apa namanya kalau kita beli dan seterusnya. Oke, saya mau ini akun saya sudah punya. Jadi kalau waktu daftarnya nanti juga tinggal kita apa namanya? Sebentar. Ketika kita daftar tinggal create free account di sini ya, free account gitu kan. Nanti tinggal di apa namanya? Di create aja di sini. Ya, kemudian apa namanya? Ini juga bisa diterapkan di dalam web kita nanti kedepannya atau pakai blog. Kan teman-teman kan murid-murid kan kalau blog kan bisa bikin Bu ya, karena kan gratis kan kalau blog kan. Kayak blogger segala macam itu nanti bisa di-share ke situ buat hasil karyanya gitu. Oke, jadi saya langsung saja ketika Anda sudah daftar nanti saya add konten di sini, add konten. Nah, nanti ini banyak nih fitur nih, multiple choice segala macam gitu ya, accordion. Khusus interaktif video saya akan buat. Klik. Nah, nanti muncul interaktif video. Nah, ini ada tutorial juga, ada sampelnya ya, mudah sekali. Dan yang paling penting adalah langsung ke sini dulu. Step 1, ada stepnya nih. Step 1 ya, kemudian apa sih satunya? Cuma 3 step nanti ya. Ada upload videonya. Step 2 itu adalah menambahkan interaksinya, dan ketiga summary-nya, kesimpulan. Jadi dibuat semudah itu. Jadi upload, interaction, dan simpulan. Ya, baik. Nah, ketika kita add langsung saja di sini, add video. Nah, ada dua. Ya, kalau kita bisa karena berbasis web online gitu kan, maka ada baiknya Ibu bisa menggunakan yang sudah diupload ke channel YouTube-nya atau dari yang YouTube yang lain ya. Atau bisa kita upload sendiri di sini. Saya akan gunakan dulu yang link ke YouTube dulu ya. Misalkan gini. Ini saya punya tentang apa namanya apa nih? Si turtle tuh penyu ya. Kan kura-kura penyu itu beda ya. Jadi si turtle. Saya tinggal klik aja di sini atau yang ini nih mungkin. Ada yang lainnya kan. Nah, kita tinggal klik kanan di sini, nanti copy link address. Nah, ini kita tidak perlu mendownload. Ini kalau kita mau ngambil materi umum ya, gitu. Copy link address, kita masukkan ke dalam kontennya, kita paste di sini, klik ya, kita insert, gitu ya. Nah, ini kalau kita save saja, gitu ya, dan kita save di sini juga. Nah, ini kita udah masuk nih YouTube-nya, gitu ya. Ini yang lainnya biarin dulu aja kayak interaktif video, ini apa hide title on screen, ini pilihan nextnya aja gitu ya. Ada poster tuh kayak covernya dan lainnya kita biarin dulu aja. Kita yang pentingnya tahap kedua. Jadi gampangnya kita udah upload terus tahap kedua. Nah, begitu tahap kedua ini udah connect tuh Bu. Nah, connect kan langsung kan. Jadi yang tadi ini yang kita copy image-nya udah langsung connect ke sini. Ke dalam ini. Dan ini kita bisa play langsung lihat. Nah, itu ya. Nah, tuh. Ini kan ini penyu ya. Kalau kura-kura kan biasanya air tawar ya. Nah, sekarang bagaimana menambah interaktif? Jadi kalau misalkan saya mau menambah interaktif gitu ya, pertanyaan apa kira-kira yang muncul? Nah, itu kita bisa menggunakan chat GPT bahkan di sini. Ya, ini sekali lagi tadi Bu itu bilang ya, kita kan kadang-kadang Bu, apa namanya, Bapak Ibu sekalian kan ya, beban guru ini kan sudah cukup berat ya, gitu ya Bu ya. Mengisi, menulis segala macam. Nah, harus membuat pertanyaan itu gimana ya? Nah, kita kembali lagi bisa menggunakan ChatGPT. ChatGPT itu artinya apa yang bisa dimunculkan pertanyaan untuk kura-kura atau penyu gitu ya. Nanti akan kejawab ya pertanyaannya. Ya. Oke, misalkan gini. Anggap saja kita lewatkan. Di sini ada yang namanya add. Jadi interaktif itu ada banyak ya. Kita bisa nambahkan label, kita bisa nambahkan teks ya, kita bisa nambahkan table, link, gambar, statement di sini, kemudian single choice set, bisa menambahkan multiple choice ya. Saya pakai ini aja misalkan multiple choice, saya klik di sini. Ketika mau klik ini, kita tentukan dulu nih di detik berapa
Gitu ya. Misalkan saya mulai, kan baru mulai nggak mungkin langsung itu ya, kan udah di judulnya videonya nih. Katakan ke detik ke-5 deh, satu. Oke, ketika muncul ini, klik, saya stop di sini, gitu ya. Nah, saya masukkan yang multiple choice. Saya klik and drag aja langsung di sini. Misalkan ada jenisnya nih, saya mau pilih button atau poster. Biasanya saya pakai poster, jadi langsung kelihatan pertanyaannya. Nah, oke, nanti tanya apa di sini nih? Misalkan apa namanya? Judulnya ya, misalkan di sini pertanyaan gitu ya. Sorry. Pertanyaan. Nah, satu lah gitu ya. Pertanyaannya gini. Eh, hewan apakah ini gitu ya. Jadi seperti itu ya, ada opsinya. Misalkan di sini kura-kura sama kura-kura. Nah, ini kalau yang jawabannya benar langsung diklik aja. Kan ini penyu jawabannya kan. Saya pilih yang kedua. Misalkan penyu, penyu ya kalau mau nambahkan lagi add option lagi. Klik lagi misalkan di sini kuda laut gitu ya. Misalkan gitu ya. Nah, yang benar kan yang ini nih, yang penyu misalkan. Tinggal diklik aja. Klik. Dan di save. Ini akan muncul kayak gini. Nanti kita edit, kita bisa besarkan di sini ukurannya gitu ya. Nah, kayak gini. Nah, di sini akan tercatat di sini nih poinnya. Jadi ketika kita play lagi di sini, saya besarkan. Nah, dia berhenti. Ya, di sini akan berhenti karena memang kita berhentikan. Kenapa? Kita bisa klik lagi di sini, kemudian kita mau edit nih. Kenapa diberhentikan? Karena memang pilihannya di sini saya di menit ke-6 gitu ya. Ini saya pause. Kalau enggak saya pause, berarti dianggap itu mungkin enggak perlu gitu ya, atau bisa diabaikan, dilewatkan. Tinggal diklik aja, nanti dilewat. Oke, setelah ini pertanyaannya nanti kita naik lagi. Nah, ini kita bisa buatkan langsung di sini untuk bookmarknya nih. Misalkan ditambahkan bookmark, misalkan di sini pertanyaannya langsung pertanyaan gitu ya. Satu gitu ya. Ini udah kesimpan nih. Ya, kita next lagi misalkan sorry di sini ya. Saya geser di sini nih di bookmark ya, di sini ya. Bookmarknya adalah add pertanyaan tepat pada ininya ya, pada posisi timelinenya gitu loh. Oke. Nah, kita connect. Nah, next. Nah, nanti di sini sampai detik berapa dia muncul, itu juga tinggal di sini nih. Ini kan bukan baru muncul ya, maksudnya ini akan bisa apa namanya jalan terus. Nah, kita bisa edit di sini. Misalkan sampai berapa? Misalkan cuma munculnya ya 8 detik atau 9 detik ya. Jadi sampai menit ke detik ke-9 misalkan. Misalkan gitu aja. Dan nah, jadi kita bisa next lagi. Klik. Nah, apakah, nah saya mau tanya yang berikutnya nih, misalkan saya mau bikin tentang benar salah ya, true and false ya, saya klik enter sini, klik, nah sama juga saya pakai poster, kemudian pertanyaannya adalah benar salah gitu ya, nah di sini tanyanya, gitu, apakah kura-kura hidup di laut, misalkan gitu ya, pertanyaannya gitu, nah, ini true false, misalkan salah jawabannya gitu ya, dan aja, nah, ini muncul lagi juga. Ini kira-kira. Dan ini apa? Kita next lagi gitu ya. Satu lagi deh. Kita di sekian ternyata kita mau pakai nah, ini macam-macam nih. Jadi ada yang drag words ya, tadi kan ada fill blank gitu ya. Nah, fill blank ini sama nih labelnya misalkan isi jawaban kosong, yang kosong ya. Yang kosong. Nah, misalkan gitu ya. Ini juga sebetulnya ini ya, labelnya salah. Ini saya ini pertanyaan 2 deh misalkan. Pertanyaan 2. Nah, gitu. Ya.
Nah, ini tinggal ya tinggal ini aja line-nya apa segala macam ya. Misalkan kata yang hilang apa nih di sini? Ya misalkan tentang kura-kura apa titik-titik gitu ya. Nah, ini teks bloknya, line of text-nya misalkan hidup di danau misalkan. Contoh aja sih, teks bloknya lagi apa gitu ya dan seterusnya. Coba ya dulu ya. Nah, ini kita dan dulu aja. Dan nanti eh sorry, ininya nanti keluar dia. Edit dulu. Line text field-nya, show instruction-nya. Oke, ya dipilih semua. Berarti yang ini kita tutup aja dulu. Yang kedua adalah kita bisa masukkan eh, apa video. Maaf tadi agak ke live ya, sorry. Yang kedua, contohnya adalah kita bisa masukkan video yang kita buat sendiri, kita edit dulu. Ya, ini saya coba buat yang saya buat di misalkan di PowerPoint ya. Bentar, misalkan di ini, nah nih apa itu lumba-lumba deh. Ya. Nah ini kalau ini ngupload dia, artinya kita ngupload ke dalam database-nya si H5P gitu ya. Nah, ini diupload. Nah, jadi video ini tidak ada di YouTube nih misalkan, tapi kita upload, kita produce sendiri lah katakan gitu ya. Nah ini juga juga bisa ketika ini, contohnya saya buat kayak gini, nanti dia akan muncul sendiri semestinya. Kita play. Nah, tentang lumba-lumba nih. Nah ini saya buat misalkan dengan chat GPT juga nih, apa itu lumba-lumba gitu ya. Lumba-lumba adalah mamalia laut. Lumba-lumba Nah, ini kan ketika sebelum penjelasan ini muncul, kita bisa stop dengan menambahkan, misalkan kita ambil ya, eh, mereka adalah mamalia seperti kita dan butuh paru-paru gitu ya, seperti itu, misalkan ya gitu loh. Nah, jadi sebelum muncul ini, video ini, kita bisa mundur sedikit. Nah, di sini bisa kita langsung masukkan interaktif. Misalkan tadi, eh, apa namanya, oke, saya ulangi lagi satu aja pertanyaan dulu ya. Pertanyaan satu, sorry. Misalkan lumba-lumba bernapas dengan gitu ya. Lumba-lumba bernapas dengan gitu ya istilahnya. Satu misalkan insang ya. Yang kedua misalkan paru-paru gitu istilahnya. Ya tadi paru-paru gitu ya. Saya baru tahu. Oke. Nah ini kita tinggal tinggal korek sama tadi ya. Kalau emang ada yang option lain nggak silakan aja. Kalau cuma dua nggak masalah gitu ya. Nah ini kita save. Nah, es jenisnya adalah kita pakai lupa tadi saya pakai ini dulu poster ya. Ya dan nah ini ada satu pertanyaan yang masih belum diedit, dia tinggal kita in insang ya. Tahu dulu. Oke ya, kita coba lagi. Nah, jadi gini, ketika muncul ini, katakan ini dulu lah ya. Nah, ini jangan lupa nih kalau ketika posisinya ini kan memang harus kalau memang harus stop, maka harus kita masukkan pause videonya di situ. Nah, anggaplah kalau sudah done, nanti kemudian eh, kita summary gitu ya, langsung summary aja gitu ya datanya. Misalkan di sini saya bikin kesimpulan, misalkan gitu ya, kesimpulan. Iya. Nah, jadi eh ya ini hasilnya. Jadi stop, jadi pilih nih ya, insang paru-paru gitu ya. Jadi langsung seperti ini. Nah, ketika saya pilih insang, misalkan untuk paru-paru, itu bisa juga nanti ada pertanyaan yang benarnya. Next gitu kan. Nah, baru keluar. Lumba-lumba adalah Nah, mamalia penjelasan laut. gitu. Lumba-lumba hidup di laut dan sungai. Nah, Mereka adalah mamalia seperti dan seterusnya. Nah, ketika kita udah selesaikan ini, biasanya nanti ketika kita lihat di editnya ya di sini. Nah, kita bisa publish nih. Ya, langsung ke publishnya aja. Di publish ini biasanya nanti teman-teman sekalian eh, ketika dipublish ya ke publik misalkan untuk protect segala macamnya.
ya. Nah, ini tinggal ngasih ini aja nih. Ini linknya bisa kita gunakan untuk ke misalkan Anda mau pakainya ke apa? Ke link WA gitu ya, ke link buat kasih tugas di WA atau di mana tinggal di fase ini. Tapi kalau mau embed kodenya, misalkan anak-anak punya blog sendiri, maka Anda bisa seperti tinggal pakai embed code. Jadi ukuran berapa tinggal di copy aja ini, copy. Kemudian misalkan ada blog yang sudah punya, misalkan contohnya saya coba apa? Kita punya ini. Nah, ini emang ada kemampuan HTML ya. Kita coba. Ah, ternyata masih error. Ah, ini dia. Ya, jadi ini hasilnya nih. Jadi ini udah di blok kita ya. Jadi kita kita pinjam dari apa namanya H5P-nya di embed ada waktu tadi jeda ya. Jadi langsung masuk nih. Kita bisa langsung play di sini. Saya stop dulu. Ya, Ya. baik, terima kasih Pak Adi. Ini bisa jadi hal yang baru buat teman-teman ya. Cuman ini memang kebutuhan industri ternyata memang sangat apa ya, sangat cepat ya. Jadi hal yang sangat cepat ini tentunya juga menjadi apa ya, menjadi eh, kepedulian kita terutama terhadap pendidik-pendidik Bu Reni dan mungkin teman-teman sebagai guru yang mau nggak mau ini memang harus Ya. mengupgrade dan mengupdate. Nah, ini memang masih masih apa ya? Masih masih baru ya, masih dia dibilang orok ya orok, dibilang baru juga sebetulnya sudah banyak di sebagian industri juga sudah dipakai. Namun nanti kita akan tetap kirimkan kalau misalnya nanti after webinar ini Bisa nanti materi-materi ke ini videonya. bisa diulang-ulang, Bisa nanti. Bisa diulang-ulang sehingga akan menjadi hal yang baru ya. Mudah-mudahan ini kan menjadi pencerah buat apa ya leader lah buat Bu Reni dan guru Bu siapa Pak Hasmi lah dan teman-teman Iya. juga. Mudah tulisnya mudah, Pak. Tulisnya sangat mudah kok. Jadi artinya bisa dipelajari dengan cepat. Saya rasa kalau guru pun bisa lah gitu. Artinya dan siswa pun bisa karena udah ada tinggal apa dia disertakan fitur tutorial cara urutannya gitu. Jadi memang self learning Bu nanti Bu. Jadi kita cuma mengarahkan aja. Cuma tinggal kita tingkatkan kemampuan nanti kreatif kita. Jadi gini, dia tidak yang penting dia adalah nanti kemampuan membuat story, kreativitas itu yang paling penting. Kalau alat itu kan ke depan makin mudah. Ibu pernah pakai Flash tadi ya? Pernah ya, Bu ya? Kenapa? Tapi Flash 8 yang Makromedia kan Oh. ada yang udah executable, Pak, gitu, Pak. Nah, sekarang Tapi kan makin kemarin kesini tuh ada komputer makin kalau berat. kalau ada Ibu lihat di webinar sebelumnya Pak Jendo ya, masalah ya. Itu ada kita pakai Animate kan udah ganti Animate sekarang kan. Itu bikin yang susah kan Itu nggak berat, Pak. iya berat banget. Nah, ternyata kemarin saya coba dengan Animate, ini di luar berat Mm-mm. ya. Kan kode-kodenya susah. Ternyata ChatGPT ngebantu gampang banget. Nah, itu jadi langsung tinggal dimasukin tanpa bisa coding pun kita bisa. Bikin game segala macam menarik banget. Tantangan juga Pak Jendo yang kemarin ya. Nanti Ibu bisa lihat link itunya ketika kita share untuk link yang webinar kemarin ya. Silakan aja. Kemarin saya nggak ikut, jadi saya juga Ya pengen itu. anak-anak juga termotivasi sama membuat Betul. game dan Iya sebagainya, betul. sehingga dia lebih membuat suatu produk yang bisa dibanggakan lah dari SMK kami gitu loh, Pak. Oke, silakan Pak Jendo. Ya, baik. Nah, Itu aja. ini tentunya juga juga apa ya? Kami tentunya juga sangat sangat welcome ya bila mana di dalam perjalanan mungkin ada yang bingung dan lainnya silahkan kami akan tetap welcome untuk dipertanya ya kira-kira semacam itu. Nah, kami sudah kirimkan di kolom chat itu feedback form, kemudian sertifikat dan informasi kita akan selenggarakan eh, webinar ya, karena memang kebetulan besok tanggal 17 itu hari Sabtu tanggal merah, jadi tanggal 24 kita baru akan kita mulai lagi webinarnya. Tentang Tapi apa? di luar itu tanggal 24 ya. Tentang apa Kalau nih? tentang ini saya juga lupa nih. Tentang digital art sama ya. Ini kan part 2. Digital art. Part 2. Digital art. Jadi nanti ujung-ujungnya adalah siswa-siswa itu menjadi entrepreneur lah, wirausahawan lah, dari digital art itu. Ini part 2. Luar biasa Nah, kalau ini. yang tanggal 13 dan 20 ini kita workshop. Workshop ini pun kita memang apa ya? Memang arahnya ke arah
arah lebih mendalam, sehingga kami tidak membebani dengan biaya yang mahal, cukup 25.000. Ini untuk biasanya untuk fasilitas untuk Zoom dan operasional di sini aja, tapi secara keilmuan kita akan buatkan lebih detail lagi tanggal 13. Kami sudah kirimkan ke kolom chat. Nah, materi ada yang ditambahkan lagi Pak Adi? Ya, saya cukup Untuk itu aja kan memperkenalkan, nanti bisa dicoba dengan banyak yang lain ya Bu ya. Silakan, itu ada game itu banyak banget Bu. Dan gini, intinya selagi memang H5P memiliki satu akun sebulan gitu istilahnya kan, itu bisa diekspor semua gitu loh. Itu bisa, dan itu mudah-mudah. Artinya cuma 3 tahapan tadi. Kalau kayak video kan upload, interaktif, summary gitu aja. Nah, jenisnya lain. Nanti kalau yang misalkan klik and drag menyamakan gambar juga itu mudah di apa ya namanya, self learning itu gampang banget gitu. Tinggal diklik dan tidak perlu install Bu ya. Karena based on web. Iya, sip gitu. Ya. Gratis, nggak perlu install. Gimana lagi? Ini di industri juga baru Pak. Maksudnya belum banyak juga Pak. Ke depan kayak akan pasti akan murah. Ya, baik. Ini memang baru tahapan pengenalan. Mudah-mudahan sih bisa menjadi pencerah lah ya buat teman-teman sekalian. Dan kami juga terus welcome ya bila mana ada workshop atau mungkin webinar yang tentunya menjadi kebutuhan sekolah lah. Kita belum ke industri dulu, sekolah. Kami dengan senang hati bisa memfasilitasi lah kira-kira semacam itu. Nah, baik, ini memang baru pengenalan. Terima kasih Pak Adi ilmunya dan teman-teman yang kami yang di webinar kami mau yang datang 150, 30, 5 bahkan satu pun kami tetap show must go on. Bukan apa-apa, ini sebagai passion kami dan passion kami dan ya bisa jadi jalan kebaikan buat kita bersama lah, kira-kira semacam itu. Nah, terakhir kata mohon Pak Adi menyampaikan satu buah quotes Pak Adi, monggo Pak Adi sebagai pencerah kita semua. Ya, ini kelihatannya kan memang meskipun cuma saya nggak cuma, ini saya anggap 30 orang mungkin lebih, seperti 3 orang ya. Ini tapi yang datang ini kayaknya pendidik semua, ya. Pengajar dan pendidik itu kan 2 hal yang mestinya jadi di satu orang ya Bu ya, gitu ya. Guru itu kan pengajar dan pendidik gitu istilahnya kan. Nah jadi dengan segala bebannya yang berat gitu ya, yang luar biasa gitu ya, luar biasanya mendidik gitu ya. Nah, saya mau mengatakan bahwa yang penting adalah memang kita selalu konsisten. Pertama itu, yang pertama konsisten, dan itu pasti dipunyai oleh jiwa-jiwa pendidik gitu loh. Nah, tinggal sekarang anak-anak generasi sekarang, berarti milenial Bu ya. Nah, itu cuma punya dua gaya lah ya. Mereka ingin instan dan cepat. Itu instan cepat. Nah, berarti kita yang mesti kreatif gitu kan. Jadi instan cepat itu mereka kalau dikasih kayak tadi misalkan yang udah gratis terus misalkan bisa cepat, itu mereka senang tuh Bu. Kadang-kadang maka mereka itu asik bukan belajarnya tapi asik dengan alatnya yang baru gitu loh, misalnya gitu. Nah, apalagi ketika nanti Ibu bisa terapkan ini gratis, kemudian bisa coba mereka ekspos sendiri gitu ya, segala macam dipandukan aja. Dan yang paling penting ini Bu, ajarkan mereka biasakan membuat story. Karena ke depan itu tools itu udah semua orang bisa. Semua orang tuh bisa. Gitu. Gitu sih, Ajendro, silakan. Ya, terima kasih ya. Ya. Baik, untuk selanjutnya kami mohon maaf bila mana dalam penyelenggaraan webinar kali ini mungkin belum optimal ya, tapi kami sangat welcome lah ya. Tentunya juga tidak ada yang instan, tapi memang harus banyak kontinu. Tadi sampaikan Pak Adi, kontinu dan berlatih dari kita semua. Baik, dari Harmoni, selamat malam dan teman-teman terima kasih ya, Bu. di waktu malam minggunya masih menyempatkan untuk mengikuti Mas Azmi, terima kasih webinar ya. Baik, terima kasih. Kami mohon izin dari Harmoni, Pak Adi, terima kasih. Mudah-mudahan kita berketemu di kesempatan di lain hari. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.